bidang politik, hukum, dan keamanan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, disilakan. Bapak Menteri Hukum yang saya hormati, Pak Dirjen, dan para senior yang lain, dan teman-teman dari seluruh penjurusan air Kalapas yang hadir di sini. Bagian akhir dari pengarahan Pak Mutawi, saya menyelesaikan karir saya atau bertugas di Kopassus itu selama 22 tahun, dan spirit itulah yang paling penting. Spirit, kalau saya boleh dongeng sedikit, saya masuk di Kopassus itu tahun 70. Saya lulus dari Akademi Militer, saya masuk di Kopassus. Kenapa nama Korps Baret Merah itu, RPKD, disebut itu hebat? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian harus hati. Mereka itu tidak pernah kompromi terhadap tugas mereka. Itu kunci. Tadi saya lihat di gedung ini mukanya bertekad untuk melaksanakan apa perintah dari Hukum itu. Itulah sebenarnya esensi yang paling penting. Anda tidak bisa bayangkan, kami dulu terjun di Sinting tanggal 7 Desember tahun 75. Kami tidak pernah tanya untuk apa itu. Kita ingin tahu, kita tahu bahwa itu membela Republik Indonesia. Dan kita tahu di antara kami ini besok pasti ada yang gugur. Dan ya gugur. Kita masih ngomong-ngomong malam-malam. Besok pagi jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 sudah check out. Mereka itu untuk melaksanakan tugasnya mempertahankan nama derajat dari korpsnya. Anda pun sama. Anda mempertahankan nama derajat dan kehormatan dari korps lapas tadi. Dan itu tidak pekerjaan mudah, karena Anda dirancang macam-macam. Tapi saya lihat spirit tadi, saya yakin bahwa pemimpinan dari Menteri Hukum ini dan Pak Dirjen dan semua, dan spirit Anda itu akan bisa mewarnai. Saya ingin share sama Anda adalah pemimpin. Anda adalah pemimpin pada tataran tempat masing-masing. Karena kata kunci dari semua ini adalah leadership. Leadership by example. Kita kurang di Republik ini, kalau saya ingin katakan sekarang, kepemimpinan yang memberikan ketauladanan kepada anak buahnya. Manakala kepemimpinan tidak memberikan, atau pemimpin tidak memberikan ketauladanan pada anak buahnya, maka organisasi itu tidak ada awal. Kalau saya menceritakan pengalaman-pengalaman saya tadi itu, karena saya setelah dengar tadi apa sambutan Bapak Menkumham itu, saya teringat kunci kita di situ. Tidak lebih, tidak dari situ. Apapun yang mau saya dongeng ini nanti, kalau tidak ada leadership dari Anda sekalian, itu tidak ada artinya apa-apa. Dan leadership itu harus dengan ketauladanan. Saya ingat dalam semua perjalanan hidup saya, sampai saya umur sebegini, hampir semua tugas operasi di Indonesia yang dilakukan RPKD, Kopassus itu saya pernah ikuti. Saya beberapa kali mau mati karena operasi-operasi itu. Tapi dari itu saya belajar bahwa kalau kau memberikan ketauladanan contoh yang baik pada anak buahmu, mereka akan dalam di lubuk hatinya yang paling dalam, oh ya, dia memberikan itu. Dan zaman sekarang itu jauh lebih transparan daripada zaman saya.
waktu pangkat letnan, kapten, mayor, letkol sampai kolonel. Hari ini apa yang tidak bisa dilihat? Oleh karena itu Anda sebagai pemimpin di lapas itu menjadi front line dari Kumham ini. Apa yang dikatakan Menteri Kumham tadi itu sangat benar. Tergantung Anda semua. Oleh karena itu pesan saya sebagai yang lebih tua kepada Anda, berikan chance. Dan itu tidak mudah. Kau harus tanya hatimu yang paling dalam dulu. Kau bisa tidak melakukannya? Itu konsekuensinya banyak. Saya tidak pernah membuat aturan atau melakukan perintah kepada anak buah saya yang saya tidak lakukan. Karena mereka harus lihat, komandan komisi saya ini memang dia pertaruhkan juga nyawanya, nyawa untuk mempertahankan nama, derajat dan kehormatan Korps Garis Merah itu. Itu konteksnya sama. Tapi konteks itu sama saja di mana sekarang saja. Anak buahmu itu melihat kamu. Lu kerjain enggak? Lu ngomong doang. Lu terima duit juga. Itu tantangan yang kita hadapi. Dan itu yang saya suka pada pemerintahan ini. Kalau saya loncat ke atas sedikit, Presiden itu menunjukkan ketauladanan dengan keluarganya, tidak ikut macam-macam di dalam kehidupan keglamuran. Akibatnya kami para menterinya juga melihat pemimpinnya tidak macam-macam, kita juga tidak berani macam-macam. Pada dasarnya, saudara-saudara sekalian, manusia itu punya genetik jahat. Di dalam darah kita ini semua, tidak usah berlaku munafik kalian ya, itu punya genetik jahat. Itu sebabnya ada agama, itu sebabnya ada peraturan perundang-undangan, itu sebabnya ada kementerian ini. Untuk menjaga kita, supaya kita ada dalam koridor permainan yang benar. Itu yang kita sebut sebenarnya kalau dalam bahasa militer, rule of engagement tadi. Oleh karena itu, apapun yang saya cerita tadi, saya kira sudah sampaikan banyak. Itu konteksnya adalah kepemimpinan dan saudara-saudara. Saya tidak ingin banyak lebar bicara mengenai masalah narkoba. Narkoba itu kita tahu hampir 5,9 juta orang yang terlibat selama tahun lalu. Itu masalah yang sangat besar. 30 sampai 50 orang yang meninggal tiap hari. Itu fakta. Mau diapakan ini? Ini yang kita hadapi. Teroris berat, Anda tanya saya, jauh lebih parah sebenarnya narkoba ini. Karena narkoba ini merusak spektrum mulai dari kanan sampai ke kiri. Kenapa? Tidak ada urusan kalau Hindu, Islam, Buddha, Kristen, tak beragama apa-apa. Kalau dari bawah ini sampai pada ke atas, sangat mungkin kena narkoba. Oleh karena itu ketahanan kita harus kuat. Ini masalah tadi. Oleh karena itu memang penjara ini salah satu masalah lapas ini. Karena overcrowded tadi sampai 3%, maka kita sudah terpikir untuk rehabilitasi bagi undang-undang itu akan dilakukan juga. Sehingga dengan demikian itu pidana dipisahkan. Dan kemudian juga yang pengedar itu harus di penjara khusus yang kita bisa kontrol, tidak seperti sekarang yang saya lihat itu bisa bebas sebebasnya dan masih mengendalikan operasinya dari dalam penjara. Bapak Ibu sekalian, mengenai narkoba ini saya pikir menjadi isu sentral yang tadi sudah disinggung oleh Pak Anu. Data-data saya lihat data-data di depan ini. Bagaimana data dari peningkatan narkoba ini tahun 2015 13% naik. Next data kita lihat lagi sabu, ekstasi ini tadi peningkatan 350%, 280%. Ini masalah, berarti supply demand. Kita semua boleh bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kenapa ini bisa terjadi ini? Kita semua klaim kita beragama, kita klaim kita sembahyang, segala macam, apapun agama saya. Tapi kok demand ini
meningkat sampai 350%. Luar biasa. Untuk sabu dan ekstasi 280%. Ada yang salah itu. Jadi kita betul-betul semua harus, tadi dibilang oleh Pak Menteri, ini masalah sosial di mana kami ini terima ujungnya, terima masalahnya, dan harus diperbaiki. Padahal untuk perbaiki ini bukan persoalan mudah. Data berikut lagi saya lihatkan pada saudara sekalian. Next. Ini korelasi antara HIV, narkoba dengan HIV tinggi sekali. Tinggi sekali. Mau jadi apa bangsa ini nanti? Kita mengklaim bangsa yang beragama, kita klaim bangsa yang hebat, tapi nyatanya HIV di Indonesia ini tinggi. Next slide kita lihat. Ini slide yang Anda lihat. Bapak Ibu saksikan yang merah itu, saya baru kembali dari Papua. Itu di Papua itu sudah 2,4%. Dan di Papua Barat 3,2% HIV, dan di Jakarta ini 1,03%. Ini sebenarnya sudah epidemi. Nah, bapak-bapak sekalian sebagai Kalapas, ini harus super hati-hati melihat ini di tempat yang ditahan. Karena berjangkitnya ini bisa kemana-mana. Karena narkoba. Ya karena alat suntik. Jadi bukan hanya karena seks. Nah ini yang saudara-saudara kita hadapin semua. Karena mau kemana bangsa ini nanti? Kalau kita generasi muda kita itu ternyata banyak dijangkiti penyakit semacam ini. Nah ini menjadi isu yang menurut saya perlu kita waspadai. Nah ini semua bisa Anda atasi, balik-balik lagi. Bagaimana kepemimpinan Anda? Memang ada masalah, remunerasi sangat minim, tuntutan sangat tinggi. Saya ingat anak saya di Kopassus, mayor, gaji 5 juta. Gaji 5 juta. Saya pikir-pikir, lebih besar gaji sekretaris saya dari gaji anak saya. Dan dia menjadi mayor di Kopassus itu, perjuangan panjang, penderitaan, digebukin lagi latihan di Kopassus sana, gaji 5 juta. Dia bilang udah kau berhenti aja tentara itu lah. Tapi karena tadi keinginan untuk mengabdi itu, dia bilang saya menikmati itu. Saya menikmati. Nah ini sekarang tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Anda sekalian juga dengan segala kekurangannya juga, kita nggak tahu. Saya ingin share sama Anda. Saya tidak pernah terbayang saya bisa berdiri di sini. Kalau Anda lihat dulu saya pada pangkat foto-foto saya pada 20 tahun, 25 tahun yang lalu, saya masih gendong ransel 30 kg. Saya masih terjun. Saya masih tugas di sana. Dan saya mungkin tertembak di sana, mungkin di sini. Tapi itulah hidup, itulah misteri hidup. Yang saya ada di tekad saya, ini untuk Anda yang lebih muda. Saya pertama tetap harus bekerja dengan baik, dan saya harus tetap disiplin dalam hidup saya, dan saya membangun trust orang. Dan saya berdoa. Dan inilah buahnya saya, itu kesaksian hidup saya. Jadi saya ingin katakan sama Anda jangan berpikir kau berhenti di situ. Anything could happen to you. Sepanjang Anda kerja keras, sepanjang Anda disiplin, sepanjang Anda tambah dari knowledge. Karena hati, kalau Anda tidak bekerja dengan hati, tidak akan bisa. Ini kesaksian saya, ibu-ibu, karena ibu-ibu menurut saya palingan. Saya pernah satu ketika mau berhenti jadi tentara, tapi istri saya yang bilang, kalau saya frustrasi nih, mudah-mudahan kita berdoa aja. Saya berdoa. Jadi peran ibu-ibu istrimu itu penting. Ya, peran istrimu itu penting. Jadi kalau kau mau curi, kalau mau terima duit, kau tanya istrimu, Mak, ini di mana ya? Supaya menjadi deterrent untuk kau tidak pergi terlalu jauh. Saya tidak mengatakan kau tidak ada masalah, semua tidak ada masalah. Hiduplah dengan kewajaran, hiduplah jangan dengan kemunafikan, kau akan bisa mengatasi hidup. Bapak Ibu sekalian, saya masuk bagian akhir daripada masalah teroris. Teroris ini kita lihat, ini berkembang seperti ini, saya kira Anda sudah tahu. Kita sekarang koordinasi dalam bidang intelijen makin baik, baik dari BIN, BAIS, Densus, semua sekarang
cukup terintegrasi. Masih tentu ada perbaikan, tapi database kita makin bagus sekarang, sehingga bisa kita melihat semua gerakan-gerakan itu dengan baik. Next, saya nggak usah cerita ini, ada banyak wartawan, nanti gak enak keluar lagi. Ya, saya cerita begini saja. Ternyata kita dapat indikasi dengan monitor kita sekarang itu, peristiwa Tamrin kemarin itu ada perintah dari dalam penjara. Nah, perintah itu bisa terjadi karena kita tidak tetap mengawasi. Memang dilema. Penjara itu adalah untuk rehabilitasi, pemasyarakatan. Tapi satu sisi tidak boleh kita minta mereka itu berkomunikasi keluar. Tapi yang terjadi adalah ada perintah dari Nusa Kambangan ke Raka, dari Raka tadi kepada Sunakin yang melaksanakan operasi kegiatan di Tamrin tadi. Nah, ini saya minta para teman-teman di Nusa Kambangan yang menangani teror sini supaya betul-betul mereka ini diperlakukan secara manusia harus, karena itu adalah hak dia sebagai warga negara. Yang kita perhatikan adalah jangan sampai dia melakukan komunikasi, memberikan perintah keluar penjara. Dan kedua, merekrut lagi orang di dalam penjara, itu saja. Nah, untuk itu tentu dibatasi kegiatan-kegiatannya, cara alat komunikasi dan sampai ada demikian. Nah, kalau itu Anda bisa lakukan, Anda sebenarnya sudah membantu mengurangi kemungkinan adanya bom di luar, seperti yang kita sekarang masih kita waspadai ada mungkin peluang itu. Oleh karena itu peran daripada teman-teman kepala lapas ini dan anggotamu sangat penting. Itu sebabnya tadi saya buka penjelasan saya dengan leadership. Kalau pemimpinan Anda, ibu-ibu dan bapak-bapak semua ini baik, saya yakin masalah ini bisa selesaikan. Di samping tadi harus ada pembangunan penjara dan harus tadi dipisahkan antara pengedar dengan pemakai daripada drugs ini. Masalah drugs ini saya sudah sepakat tadi bahwa ini adalah masalah nasional dan kita harus perbaiki. Dan juga masalah teroris ini adalah juga masalah yang serius yang harus kita selesaikan, karena kita sudah kelompokkan ini sekarang teroris ini, dan nanti bapak-bapak yang menangani ini saya minta supaya betul-betul menjaga dengan baik, sehingga dengan demikian mereka itu tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan lebih lanjutan. Saya sekali lagi percaya dengan spirit yang Anda sampaikan tadi, Anda akan bisa memimpin institusi yang Anda sekarang tangani kepada bertugas. Dan saya tidak ingin melihat lagi terjadi peristiwa seperti kemarin itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, gak usah ragu-ragu, ya, gak usah ragu-ragu, sesuai aturan yang main, aturan yang ada, dibahas saja. Bisa? Bisa? Bisa kalian? Kalau kalian bisa, saya berharap kalian adalah pahlawan-pahlawan di daerah yang tidak menghadapi tembakan dari musuh, tapi kalian menghadapi tembakan-tembakan narkoba yang harus ditakut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.